Ini kualitatif ya? Iya betul. Siapa namanya? Oh, Ridatilah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ridatilah. Yang pertama ya, analisis dampak keberadaan minimarket. Bimbingan juga. Sama saya juga. Iya Pak. Ayo bentar ya. Dampak keberadaan minimarket modern dalam perspektif makosid syariah ya. Daerah mana nih? Nah itu nanti Bapak studi kasusnya dicantumin ke sini apa enggak ya? Kemarin kan saya Iya, biasanya pilihnya rata-rata. Kecamatan Pamejaan sama Cibung Bulang. Lalu kemarin pas sempro dihilangkan aja kata gitu. Oh Kata gitu. Pak Buhori. Jadi gimana Pak? Terus biar ada studi Teman-teman kasusnya sih rata-rata juga pada sih. masukin tuh. Oh ya. Nanti dicantumin aja kali ya Pak. Iya. Minimarket ya. Mencari itu merupakan satu kegiatan sektor informal di bidang Indonesia. Jumlah minimarket mencapai lebih dari 40.000. Nah, coba kamu sedikit masukin salam. Bimbingan? Ya. Oh, bimbingan. Iya, ntar dulu ya. Antri. Oke. Kasian yang apa lagi? Volume mencapai 30%. Nah, terus ini mungkin sedikit tambahin. Menurut pengamatan kamu aja di daerah apa nih Cibung Bulang terus Pamijahan ya, itu ada berapa minimarket tuh Jumlahnya. jumlahnya ya? Di daerah Cibung Bulang dapat sekian minimarket gitu kan, di daerah Pamijahan sekian. Masalah mungkin ekonomi Islam tiga sektor pasti masyarakat itu sebesar bentuk persaingan bebas sampai batas menggunakan etika. Oke, paling itu ya, tambahin itu yang latar belakangnya ya. Terus ini dikasih ini penyebutannya deh 1.1 latar belakang. Tambahkan data minimarket ya di daerah Cibung Bulang dan Pamijahan ya. Kalau untuk kutipan ayat Pak boleh di latar belakang ada? Boleh sih, boleh. boleh sebenarnya. Terus bagusnya lagi misalkan nih daerah sini didominasi oleh Alfa atau Indomart atau Ceriamart ya. Bagaimana dampak keberadaan minimarket seperti itu? Ini kamu kualitatif. Kualitatif. Keberadaan minimarket dalam perspektif syariah, namun mengenai bagi warung kelontong ada perangkulan pendapatan omset warung kelontong misalnya sebelumnya sudah. Oh berarti kamu harus tanya ke ini ya, warung kelontongnya nanti ya. Paling wawancara ya Pak. Terus kalau misalkan saya di sini bikin warung udah ada minimarket gimana? Apa pengaruh yang timbulkan dari banyaknya pembangunan terus? Satu titik 5 sistematika. Terus ini bab 2. Oh ini jauh amat ini. Bukannya 3 Pak? 3 Tiga, spasi. Bukan sebentar lihat ya. Teori dampak. Kajian. Oh tadi ini nih tadi apa itu mau 2.1 tuh tinjauan pustaka ya, kajian pustaka ya, kajian pustaka. Ini berarti 2.1.1 ya, teori dampak ya. Kalau bahasa Indonesia dampak adalah pengaruh adalah
Retail adalah suatu penjualan jumlah kecil komoditas pasar. Belum diisi deh. Makosid syariahnya mana? Oh iya. Belum. 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3 ya. Makosid syariah. Terus 2.1.4 makosid syariah ya. Nah, nanti makosid syariah tuh mau pakai yang siapa nih? Ya, Imam Al-Ghazali, Imam Syatibi, Imam Syaukani ya. Tinggal dipilih aja tuh. Ini kok kosong nih? Iya benar. Sebenarnya nggak usah ini ya, bukan abstrak ya, tapi apa namanya, jenis ya, jenis penelitiannya. Jenis penelitian misalnya kualitatif gitu kan. Kamu kan ini kualitatif, maka harus pakai kualitatif juga di contohnya. Hasil penelitiannya sedikit aja sih, misalkan menurut misalnya ini hasilnya memiliki pengaruh gitu kan. Pengaruh negatif atau positif. Oh gitu ya. Untuk tabel ini berapa ya Pak minimalnya? 5 penelitian. 5 penelitian. Boleh sih 10 asalkan nyambung. Ya. Variabel fasilitas, variabel harga. Dampak berada minimarket variabel. Kamu kualitatif tapi ini variabel ya. Oh gitu. Nah sih. Nah berarti bukan kayak gini. Nanti kan kamu pakai makosid syariah. Ya. Berarti bukan variabel fasilitas, berarti makosid syariahnya itu misalkan Imam Al-Ghazali. Nah, berarti nanti pakainya itu apa? Apakah satu nih melindungi, apakah dia mempengaruhi dari sisi agama, ya kan? Misalkan si warung kelontong ini misalkan sebelum adanya minimarket, dia setiap kali azan berkumandang dia rajin sholat tuh, tapi karena muncul minimarket dia ngerasa bersaing nih, kan yang namanya minimarket kan karyawannya standby terus kan. Sehingga dia ketika ada minimarket sholatnya sering ketinggalan gitu kan, sholatnya sering bahkan kelupaan karena takut ada pembeli yang datang dia lagi sholat. Nah itu kan, itu berarti apa? Itu mempengaruhi sisi agama ya kan? Terus jiwa ya kan, jiwa. Misalkan nih minimarket ini misalkan jualan minuman keras gitu. Ternyata ada yang beli. Nah si warung kelontong ini awalnya dia nggak jual minuman keras, tapi begitu ada minimarket jualan minuman keras ada yang beli, akhirnya si minimarket ikut jualan. Nah itu kan. Terus akal sama jiwa hampir sama sih sebenarnya, dengan minuman keras ya, makanan-makanan yang apa namanya kurang menyehatkan gitu kan. Terus yang keempat keturunan. Nah misalkan nih, ini awalnya nih si toko kelontong ini dia sejahtera gitu kan. Muncul minimarket, akhirnya apa? Dia yang tadinya jualan jadi nggak laku akhirnya maaf dia jadi jual diri gitu kan, kadang kalah saing gitu kan. Nah berarti keturunannya terancam kan. Nah yang kelima harta ya, kalau harta jelas ya, dari sebelum misalkan omsetnya sekian, muncul minimarket omsetnya turun gitu kan. Nah ini menurut Imam Al-Ghazali ya, ini Imam Al-Ghazali. Makosid syariahnya Imam Al-Ghazali ya. Jadi 5 hal ini. Teknologi swalayan perbankan syariah apa nih? Penelitian adalah proses melakukan penelitian yang menggunakan operasi ini menggunakan metode. Oh ini aja peneliti yang berjudul ini gitu kan, menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk mempelajari apa namanya keadaan ya, apa sih ini
dampak ya, untuk mempelajari dampak toko kelontong kan, dampak keberadaan minimarket kan. Nah, jadi dimasukin aja tuh kalimat ininya, jangan terlalu umum ya. Memang rata-rata teman-teman tuh ketika di jenis penelitian tuh terlalu umum gitu kan. Padahal di bab 3 itu dia harus menjelaskan teori jenis penelitiannya itu ya. Penelitian dengan berjudul ini menggunakan metode kualitatif. Sebutin judulnya ya. Analisis dampak keberadaan minimarket modern dan perspektif proses syariah ini ya, menggunakan metode deskriptif kualitatif, itu untuk mempelajari ya bagaimana dampak keberadaan minimarket ya terhadap toko kelontong ya kan, terhadap toko kelontong ya, dengan analisa dengan perspektif makosid syariah yang yang dicetuskan oleh Imam Al-Ghazali gitu kan. Nanti pakainya Imam Al-Ghazali aja. Iya, Imam Al-Ghazali aja. Waktu dan tempat penelitian dapat kecamatan pengejahan. Oh ini sekarang 3.2 ya. Waktu 3.1 jenis penelitian, 3.3 jenis ya. 3.4 teknik pengumpulan data dan penelitian ini gunakan metode kualitatif. Nah, teknik pengumpulan data data penelitian berjudul ini adalah data melalui jawaban bukan berupa angka-angka gitu kan. Jadi jangan dibilang ini lagi. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif bentuk penelitian menggambarkan fenomena sosial. Nah, jadi nanti jawabannya itu tulisannya itu gini. Penelitian yang berjudul ini menggambarkan fenomena sosial kan. Jadi bagaimana keberadaan minimarket ya terhadap toko kelontong gitu. Dengan fenomena sosial kan. Jadi penelitian ini adalah penelitian lapangan, yaitu penelitian meneliti keberadaan minimarket kan, yang memberikan dampak terhadap toko kelontong. Jadi jangan terlalu umum gitu ya. Ini kan